Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholawat dan salam atas junjungan kita, Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa dukungannya, untuk subscribe, like, dan share, agar kami bersemangat dalam membuat video kisah-kisah yang lain. Sahabat channel kisah, kami akan menceritakan sebuah biografi dan kisah dari golongan Sufi dan Tasawuf, yang bernama Hasan al-Bisri. Biografi Hasan al-Bisri. Salah satu tokoh penting dalam dunia Islam adalah Imam Hasan al-Basri. Ia adalah seorang ulama sufi yang banyak dinukil petuah-petuah bijaksananya. Bila dirunut dari latar belakang keluarganya, Hasan al-Basri bukanlah anak seorang raja ataupun kalangan tokoh terpandang, melainkan hanya seorang anak dari hamba sahaya milik Zaid bin Sabit. Ayah Hasan al-Basri bernama Yasar, berasal dari daerah Maisan, pinggiran kota Basrah di negara Irak. Dahulu daerah Maisan ditaklukkan umat Islam pada tahun 12 Hijriah di bawah kepemimpinan Panglima Khalid bin Walid. Sedangkan, ibunya adalah hamba sahaya milik Ummu Salamah, istri Rasulullah. Sejak kecil, Hasan al-Basri telah mendapatkan berkah doa dan kasih sayang dari para kekasih Allah. Pernah suatu ketika di masa balita, ia ditinggal bekerja oleh ibunya. Iba melihat Hasan al-Basri kecil menangis, maka Ummu Salamah, istri Rasulullah pun menimangnya serta menyusuinya. Begitu juga, ketika ia masih kecil, Umar bin Khattab mendoakannya, "Ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada anak kecil ini dan buatlah umat mencintainya." Dan beliau Hasan al-Basri memiliki kecerdasan dan daya ingat yang sangat kuat serta nalar yang sangat tajam. Abu Qatadah al-Adawi mengatakan, "Wajib bagi kalian belajar kepada Syekh ini, Hasan al-Basri. Demi Allah, aku melihat Hasan al-Basri sangat mirip pendapatnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab." Sahabat Anas bin Malik berwasiat, "Wajib bagi kalian belajar kepada Maulana Hasan al-Basri, maka bertanyalah kepadanya." Kemudian, ada yang bertanya, "Wahai Abu Hamzah," julukan sahabat Anas bin Malik, "mengapa engkau menganjurkan kami bertanya kepada Hasan al-Basri?" Anas bin Malik menjawab, "Dia menimba ilmu kepada kami, akan tetapi sekarang kami telah banyak lupa, sedangkan ia masih mengingat ilmu yang kami ajarkan." Selain itu, Hasan al-Basri juga seorang ahli fikih yang sangat hebat. Syekh Yunus bin Ubaid al-Abidi mengatakan, "Kami telah bertemu dengan banyak ulama, dan tak ada yang lebih unggul dan sempurna ilmunya melebihi Hasan al-Basri." Pernah suatu ketika Imran al-Qasir menanyakan suatu permasalahan dalam ilmu fikih kepada Hasan al-Basri. Maka, Hasan al-Basri menjawab, "Sebagian ulama fikih menjawab seperti ini dan sebagian yang lain berpendapat seperti ini. Ketahuilah bahwa seorang ahli fikih sejati adalah seorang yang zuhud di dunia, yang waspada dalam menjaga agamanya, dan senantiasa beribadah kepada Allah." Di antara guru-gurunya dari golongan sahabat Nabi adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Mughaffal, Amr bin Taklib, Abu Burza al-Aslami, dan masih banyak lagi. Menurut Ibnu Hibban, Syekh Hasan al-Basri telah menimba ilmu kepada 120 tokoh dari golongan sahabat. Kisah-kisah yang sangat menakjubkan Hasan al-Basri. Kisah menawan Hasan al-Basri dikisahkan, beliau selalu duduk di dalam majelis untuk menyebarkan ilmu agama. Adapun Habib al-Ajami duduk dalam majelisnya sendiri di mana ahli dunia dan perdagangan mendatanginya. Dan ia lalai dengan majelis al-Hasan al-Basri, dan tidak menoleh sedikitpun dengan apa yang disampaikan oleh al-Hasan al-Basri. Hingga suatu hari ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh al-Hasan al-Basri. Maka dikatakan kepadanya, dalam majelis al-Hasan al-Basri diceritakan tentang surga, neraka, dan manusia diberi semangat untuk mendapatkan akhirat, dan ditanamkan sikap zuhud terhadap dunia. Perkataan ini menancap dalam hatinya, lalu ia pun berkata, "Mari kita datangi majelis al-Hasan al-Basri." Berkatalah orang-orang yang duduk dalam majelis kepada al-Hasan al-Basri, "Wahai Abu Said, ini adalah Habib al-Ajami menghadap kepadamu, nasihatilah ia." Lalu Habib al-Ajami menghadap al-Hasan al-Basri dan al-Hasan al-Basri menghadap kepadanya. Lalu ia menasihati Habib al-Ajami, ia ingatkan dengan surga, lalu ditakut-takuti dengan neraka, ia mengasum untuk melakukan kebaikan, ia ingatkan untuk berlaku zuhud di dunia. Maka Habib al-Ajami pun terpengaruh dengan nasihat itu, lalu ia bersedekah 40.000 dinar. Dan ia pun berlaku qanaah, menerima, dengan hal sedikit, dan ia terus beribadah kepada Allah hingga meninggal dunia. Kisah Hasan al-Basri dan dakwah di hadapan pemimpin. Dikisahkan, suatu ketika, Hajjaj membangun istana yang megah untuk dirinya di kota Wasit. Ketika pembangunan selesai,
diundangnya orang-orang untuk melihat dan mendoakannya. Hasan al-Basri tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik di mana banyak orang sedang berkumpul. Dia tampil memberikan ceramah, mengingatkan mereka agar bersikap zuhud di dunia dan menganjurkan manusia untuk mengejar apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Hasan al-Basri tiba di tempat itu dan melihat begitu banyak orang-orang mengelilingi istana yang megah dan indah dengan halamannya yang luas, beliau berdiri untuk berkhutbah. Di antara yang beliau sampaikan adalah, kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam dan kita dapati Firaun yang membangun istana yang lebih besar dan lebih megah daripada bangunan ini. Namun kemudian Allah membinasakan Firaun beserta apa yang dibangunnya. Andai saja Hajjaj bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya, beliau terus mengkritik dan mengecam hingga beberapa orang mengkhawatirkan keselamatannya dan memintanya berhenti. Cukup wahai Abu Said, cukup. Namun Hasan al-Basri berkata, wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tak boleh menyembunyikannya. Keesokan harinya Hajjaj menghadiri pertemuan bersama para pejabatnya dengan memendam amarah dan berkata keras, celakalah kalian. Seorang dari budak-budak Basra itu memaki-maki kita dengan seenaknya dan tak seorang pun dari kalian berani mencegah dan menjawabnya. Demi Allah, akan kuminumkan darahnya kepada kalian wahai para pengecut. Hajjaj memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan pedang beserta algojonya dan menyuruh untuk menangkap Hasan al-Basri. Dibawalah Hasan al-Basri, semua mata mengarah kepadanya dan hati mulai berdebar menunggu nasibnya. Begitu Hasan al-Basri melihat algojo dan pedangnya yang terhunus dekat tempat hukuman mati, beliau menggerakkan bibirnya membaca sesuatu. Lalu berjalan mendekati Hajjaj dengan ketabahan seorang mukmin, kewibawaan seorang muslim, dan kehormatan seorang dai di jalan Allah. Demi melihat ketegaran yang demikian, mental Hajjaj menjadi ciut. Terpengaruh oleh wibawa Hasan al-Basri, dia berkata ramah, silakan duduk di sini wahai Abu Said, silahkan. Seluruh yang hadir menjadi bengong dan terheran-heran melihat perilaku amirnya yang mempersilahkan Hasan al-Basri duduk di kursinya. Sementara itu, dengan tenang dan penuh wibawa Hasan al-Basri duduk di tempat yang disediakan. Hajjaj menoleh kepadanya lalu menanyakan berbagai masalah agama, dan dijawab Hasan al-Basri dengan jawaban-jawaban yang menarik dan mencerminkan pengetahuannya yang luas. Merasa cukup dengan pertanyaan yang diajukan, Hajjaj berkata, wahai Abu Said, Anda benar-benar tokoh ulama yang hebat. Dia semprotkan minyak ke jenggot Hasan al-Basri lalu diantarkan sampai di depan pintu. Sesampainya di luar istana, pengawal yang mengikuti Hasan al-Basri berkata, wahai Abu Said, sesungguhnya Hajjaj memanggil Anda untuk suatu urusan yang lain. Ketika Anda masuk dan melihat algojo dengan pedangnya yang terhunus, saya lihat Anda membaca sesuatu. Apa sebenarnya yang Anda lakukan ketika itu? Beliau berkata, aku berdoa, wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku sebagaimana engkau jadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Kisah Hasan al-Basri dengan tetangga Nasrani. Dikisahkan, ia memiliki seorang tetangga Nasrani yang rumahnya tepat berada di atas tempat tinggalnya. Di rumah Nasrani itu terdapat kamar mandi. Karena konstruk bangunannya kurang kuat, lambat laun air merembes dari kamar kecil dan menetesi kediaman Hasan. Tanpa memarahi, bahkan mengingatkan pun tidak, Hasan enggan mengatakan apapun kepada Nasrani. Ia hanya meletakkan sebuah ember untuk menampung tetesan air yang tidak pernah berhenti. Setiap malam ia rutin membuang ember yang sudah penuh dengan air tetesan, lalu ia letakkan lagi. Hal itu dilakoninya selama 20 tahun. Sekali waktu Hasan jatuh sakit, tetangga Nasrani itu pun menjenguknya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan tetesan air yang sudah jelas berasal dari rumahnya. Dengan perasaan tidak enak dan penuh bersalah, ia bertanya, wahai Abu Said, sudah berapa lama kau menanggung kesusahan dariku? Sudah 20 tahun, jawab Hasan dengan nada tenang tanpa perasaan kesal sedikit pun. Seketika itu juga si tetangga Nasrani memotong ikat pinggangnya dan memeluk Islam. Menuntun Majusi masuk Islam. Kisah keharmonisan bertetangga Hasan dengan umat berbeda keyakinan tidak saja kepada seorang Nasrani, tetapi juga dengan seorang Majusi yang berhasil ia tuntun untuk memeluk Islam menjelang akhir hayatnya. Dikisahkan, sekali waktu tetangga Majusi itu jatuh sakit dan diprediksi usianya tidak lama lagi. Hasan datang untuk menjenguknya. Hasan mengenal tetangganya itu sebagai sosok yang ramah, entah dalam bertetangga atau interaksi sosial lainnya. Sehingga,
Hasan sangat berharap ia memeluk Islam sebelum menghembuskan napas terakhir. Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu rasakan? Hatiku hancur, tubuhku sakit, kuburan pun akan digali untukku. Tidak lama lagi aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh. Akan tetapi, aku tidak memiliki bekal apa-apa. Aku tidak akan mampu melewati jembatan Siratal Mustaqim dan aku akan dibakar panasnya api neraka. Tidak ada lagi harapan surga bagiku, keluhnya penuh sesal. Mengapa tidak masuk Islam saja sehingga engkau selamat? Tanya Hasan. Sungguh kuncinya ada di tangan si pemegang kunci. Sementara gemboknya ada di sini, katanya sambil memegang dada. Kemudian ia tak sadarkan diri. Wahai Tuhanku, Tuanku, kekasihku. Jika hambamu ini memiliki kebaikan semasa hidupnya, segerakanlah ia bersama kebaikan itu sebelum ajal menjemputnya, kata Hasan dalam doanya. Tiba-tiba si Majusi sadar dan membuka kedua matanya. Ia pun berkata, wahai Syekh, sesungguhnya si pemegang kunci telah mengirimkan kuncinya melalui utusan yang ada di samping kananmu. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusannya. Ia pun meninggal dunia. Dari kisah relasi Hasan al-Basri dengan kedua non-muslim di atas dapat dipetik hikmah bahwa menjaga hubungan baik dengan tetangga tidak mengenal latar belakang agama. Jangankan kepada yang sesama muslim, kepada orang berbeda keyakinan pun kita tetap diperintahkan untuk menjaga keharmonisan. Kisah Hasan al-Basri dan perempuan terbebas dari azab kubur. Dikisahkan, seorang perempuan datang kepada Imam Hasan al-Basri kemudian berkata, sesungguhnya aku memiliki seorang anak gadis yang telah meninggal. Aku begitu ingin melihatnya dalam mimpi. Maka aku datang kepadamu agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana aku bisa melihatnya. Maka Imam Hasan al-Basri pun mengajarkan sebuah amalan hingga perempuan itu dapat melihat anaknya dalam mimpinya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat anaknya dalam keadaan diasap, lehernya dibelenggu, kakinya diikat. Dengan hati penuh kesedihan, perempuan itu memberitahukan apa yang ia lihat kepada Imam Hasan al-Basri, dan beliau pun turut sedih mendengarnya. Selang beberapa lama, Imam Hasan al-Basri tidur dan dalam mimpinya melihat gadis itu berada di dalam surga dengan bertahtakan mahkota. Sang gadis pun berkata, wahai Imam Hasan al-Basri, tidakkah engkau mengenaliku? Aku adalah anak dari perempuan yang datang kepadamu. Imam Hasan al-Basri pun terkejut dan bertanya, apa yang membuatmu menjadi seperti yang aku lihat sekarang? Gadis itu pun menjawab, ada seorang laki-laki melewati perkuburan kami yang mana aku juga berada di situ. Laki-laki itu senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ketika itu, di perkuburan kami ada 550 orang yang sedang diasap. Lalu terdengarlah seruan, angkat siksa mereka dengan berkat salawatnya laki-laki ini. Akhirnya para ahli kubur itu pun mendapatkan ampunan Allah Ta'ala berkat solawat itu. Demikian besarnya keutamaan solawat. Dalam kitab Kifayatul Atqiyah juga disebutkan beberapa keutamaan solawat yang disebutkan oleh para malaikat. Malaikat Jibril, alaihi salam, wahai Rasulullah, barang siapa yang membaca solawat ke atasmu, tiap-tiap hari sebanyak 10 kali, maka akan aku bimbing tangannya dan akan aku bawa dia melintasi jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat menyambar. Malaikat Mikail, ya Rasulullah, mereka yang bersalawat kepadamu, akan aku beri mereka itu minum dari telagamu. Malaikat Israfil, mereka yang bersalawat kepadamu, aku akan sujud kepada Allah dan aku tidak akan mengangkat kepalaku, sehingga Allah mengampuni orang itu yang bersalawat. Malaikat Israel, bagi mereka yang bersalawat kepadamu, akan aku cabut ruh mereka itu dengan selembut-lembutnya seperti aku mencabut ruh para nabi-nabi. Kisah seorang penganut Majusi yang masuk surga. Dikisahkan, Hasan al-Basri diketahui memiliki seorang tetangga bernama Simon, seorang Majusi atau penyembah api. Suatu hari Simon jatuh sakit dan dalam keadaan sekarat Hasan al-Basri menjenguk dan mengajaknya masuk Islam. Simon menyanggupi, dengan syarat Hasan membuatkannya pernyataan tertulis bahwa Tuhan tidak akan menghukumnya. Hasan memenuhi permintaan itu. Simon ingin dokumen itu diletakkan dalam tangannya di lubang kubur bila ia mati. Permintaan Simon itu pun dikabulkan Hasan al-Basri. Simon pun meninggal. Hasan al-Basri ikut serta dalam prosesi pemakamannya, termasuk melakukan apa yang mendiang minta sebelum meninggal. Sepulang dari menguburkan Simon, Hasan al-Basri merenungkan apa yang telah dilakukannya terhadap Simon, termasuk mengajaknya masuk Islam. Malamnya Hasan al-Basri bermimpi melihat Simon memancarkan cahaya bagaikan lilin. Simon terlihat sedang mengenakan jubah yang bagus dan di atas kepalanya ada mahkota.
Ia berjalan-jalan sambil tersenyum di taman surga. "Apa kabarmu Simon?" Hasan bertanya. "Mengapa Anda bertanya? Anda bisa melihat sendiri. Tuhan Yang Maha Kuasa dengan rahmat-Nya membawaku ke hadapannya dan dengan sangat ramah menunjukkan wajah-Nya kepadaku. Nikmat-nikmat yang diberikan kepadaku tidak bisa digambarkan. Jaminan Anda telah diterima, jadi sekarang ambillah kembali dokumen Anda. Saya tidak membutuhkannya lagi." Ketika Hasan terbangun, ia melihat kertas jaminan yang ditulisnya itu di tangannya. Ia pun merobek, "Ya Allah, aku tahu bahwa apa yang Engkau lakukan ada sebabnya. Sungguh luas rahmat-Mu, siapa yang akan menderita kerugian di pintu-Mu? Engkau mengabulkan seorang kafir berusia 70 tahun untuk datang ke dekat-Mu. Dengan satu ucapan, lantas bagaimana Engkau akan melarang seorang beriman berumur 70 tahun? Kisah taubatnya pendosa dan Imam Hasan al-Basri. Dikisahkan, pernah di negeri Basyara ada seorang pemuda yang sering melakukan maksiat kepada Allah, padahal ibunya pernah melarangnya tetapi tidak ada perubahan sama sekali, dan ibunya pernah menghadiri majelis pengajian Hasan al-Basri, dan berkata kepada anaknya bahwa Hasan al-Basri berkata, ini dan ini, untuk menakuti anaknya tersebut. Maka manakala anaknya mau meninggal, ia berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, pergilah kepada Hasan al-Basri dan mintalah ia agar menemuiku supaya dia mengajarkan aku taubat." Lalu ibunya pergi menjumpai Hasan al-Basri. Ternyata Hasan berkata, "Aku tidak akan menjumpainya dan dia tidak akan kusolatkan." Lalu ibu itu pulang dalam keadaan patah semangat dan memberitahu apa yang dikatakan Hasan al-Basri. Lalu anak itu berkata, "Wahai ibu, tolong jika aku mati, pasangkanlah tali di leherku dan seretkan wajahku di dalam rumah, dan perintahku ini sebagai balasan kepada hamba yang bermaksiat kepada Allah, dan buatkanlah kuburan di dalam rumahku agar tidak dengan diriku para mayit-mayit menjadi tersakiti, seperti tersakitinya orang-orang hidup dengan sebab diriku." Maka manakala ibunya memasang tali di leher anaknya, terdengarlah suara dari langit, "Lemah lembutlah kepada wali Allah." Kemudian ibu itu menguburkan anaknya di dalam rumahnya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Dia bertanya, "Siapa yang mengetuk pintu?" Ia menjawab, "Saya, Hasan al-Basri." Ia melanjutkan, "Aku melihat Rabb al-Izzah Tuhan dalam mimpiku." Ia berkata, "Wahai Hasan, engkau telah membuat hambaku putus asa dari rahmatku dan engkau menghalangi jalan hambaku. Dia telah kuampuni dan kumasukkan ke dalam surga." Kisah Rabi'ah al-Adawiyah dan Imam Hasan al-Basri. Suatu ketika, suami Rabi'ah al-Adawiyah telah meninggal dunia. Kemudian Hasan al-Basri dan para sahabatnya bertamu ke kediaman Rabi'ah al-Adawiyah. Hasan al-Basri dan para sahabatnya meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan Rabi'ah mengizinkannya. Rabi'ah segera mengambil sebuah satir kain penutup dan duduk di belakang satir yang memisahkan antara tamunya dan Rabi'ah. Hasan al-Basri dan para sahabatnya berkata, "Wahai Rabi'ah, suamimu telah meninggal dunia, silahkan kamu memilih di antara orang-orang suhud itu, siapapun yang kamu inginkan." Rabi'ah segera menjawab, "Benar, saya senang dan saya memuliakan kalian semua. Tapi, aku akan bertanya siapa yang paling alim di antara kalian, sehingga aku akan menjadi istrinya." Mereka menjawab, "Hasan al-Basri lah yang paling alim di antara kami." Lalu, Rabi'ah mengajukan penawaran, "Jika kamu dapat menjawab 4 permasalahan ini, aku akan jadi istrimu." Hasan al-Basri berkata, "Baik, tanyalah aku, bila aku mampu menjawab, aku akan jawab." Kemudian Rabi'ah mengajukan pertanyaannya yang pertama, "Bila aku mati, aku keluar dari alam dunia ini, aku dalam keadaan muslimah atau kafir?" Hasan al-Basri menjawab, "Ini adalah urusan gaib, samar, bagi makhluk." Rabi'ah bertanya lagi untuk yang kedua kalinya, "Bila aku nanti dikuburkan, dan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, apakah aku mampu menjawab atau tidak?" Lagi-lagi, Hasan al-Basri menjawab, "Ini adalah permasalahan gaib, samar, bagi makhluk." Rabi'ah bertanya untuk yang ketiga kalinya, saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar besok di hari kiamat, dan buku catatan amal yang dicatat oleh malaikat Hafadzah akan diberikan kepada para pemiliknya. Sebagian dari mereka menerima buku catatan tersebut dengan tangan kanannya, yaitu seorang mukmin yang taat, dan sebagiannya lagi menerima dengan tangan kirinya, yaitu orang-orang kafir. "Apakah aku menerima catatan amalku dengan tangan kanan atau kiri?" Hasan al-Basri menjawab lagi dengan jawaban yang sama, "Ini adalah urusan gaib, samar, bagi makhluk." Kemudian Rabi'ah bertanya, "Apakah orang yang serius memikirkan 4 perkara ini masih membutuhkan suami atau sibuk mencari suami?"
Dari kisah ini Hasan al-Basri ditolak karena tidak mampu memuaskan pertanyaan dari Rabi'ah al-Adawiyah. Namun, ada hikmah di balik kisah ini yakni bagaimana seorang hamba Allah sangat takut dengan akhir hidupnya. Ia merasa sangat takut yang tidak lain karena kejernihan hatinya dari kotoran dan berakarnya ilmu hikmah, yaitu ilmu yang disertai amal. Wasiat Imam Hasan al-Basri. Wahai manusia, sesungguhnya aku tengah menasihati kalian, bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian, bukan pula orang yang paling solih di antara kalian. Sungguh, aku pun telah banyak melampaui batas terhadap diriku. Aku tidak sanggup mengekangnya dengan sempurna, tidak pula membawanya sesuai dengan kewajiban dalam menaati Rabb-Nya. Andai kata seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya kecuali setelah dirinya menjadi orang yang sempurna, niscaya tidak akan ada para pemberi nasihat. Akan menjadi sedikit jumlah orang yang mau memberi peringatan dan tidak akan ada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang mengajak untuk mentaatinya, tidak pula melarang dari bermaksiat kepadanya. Namun dengan berkumpulnya ulama dan kaum mukminin, sebagian memperingatkan kepada sebagian yang lain, niscaya hati-hati orang-orang yang bertakwa akan hidup dan mendapat peringatan dari kelalaian serta rasa aman dari lupa dan kehilafan. Maka terus-meneruslah semoga Allah mengampuni kalian. Engkau berada pada majelis-majelis zikir, majelis ilmu, bisa jadi satu kata yang terdengar merendahkan diri kita sangat bermanfaat bagi kita. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Alhamdulillah sedikit dari biografi dan kisah, nasihat Imam Hasan al-Basri. Semoga sebagai pengingat kita terhadap Allah, yang Maha Kuasa, dan Allah memberikan syafaat Nabi Muhammad kepada kita. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.